Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini Bang Tekno mau unboxing HP yang harganya murah sob, 1 juta lebih dikit aja. Dan ini HP-nya limited edition, nih sob. Limited edition tapi bungkusannya aja. Ini Tecno Spark 7. JDID X Tecno. Spark 7 ini varian yang berbeda ya daripada Spark 7 Pro ataupun Spark 7 NFC. Kalau yang dua itu Bang Tekno udah pernah bahas. Kalau yang ini belum pernah, jadi kita bahas yuk. Kita unboxing langsung. Ini dia sob, boxnya kayak gini ya, lumayan gede, dan ini warnanya oranye itu ya, sama kayak bajunya Bang Tekno. Dan di sini tulisannya Limited Edition Spark 7. Terus kamu bisa lihat juga di sini dia tuh yang varian warna magnet black, 2 GB RAM, 32 GB internal storage, dan ini harganya 1,3 juta kalau nggak salah ya. Tapi kamu bisa cek aja link di deskripsi video. Bisa ke JDID-nya atau ke yang lainnya, tapi kalau misalkan mau dapat yang kayak gini tanggal 24 nanti di JDID. Oke, kita buka. Wah, ini dia sob, isinya sob. Spark 7 6000 mAh baterai, gede banget ya baterainya. Terus kita juga dapat AM3 kuota 72 GB. Wow, lumayan banget. 16 megapiksel AI kamera, dual kamera ya. Di sini dia disebutnya. Nah, ini spesifikasi unggulannya. 6,5 inch dot notch screen, smile snapshot, dan juga 6000 mAh baterai. Lumayan ya. Kamera depannya 8 megapiksel. Ya pokoknya gitu deh. Ini dia HP-nya, dan di sini kita dapat termos sob, lumayan. Termosnya cakep. Spark Your Dream. Wih, cakep ya. Spark 7 Limited Edition. Cakep termosnya, kita buka. Tuh, ada saringannya juga, lumayan ini. Wow, bisa nih buat bawa kopi. Oke, sekarang kita bahas ke smartphone-nya aja ya. Nah, boxnya dari Spark 7 kayak gini sob. Spark 7 harganya 1,3 jutaan. Ya, kita langsung buka aja isinya apa aja. Yang pasti belinya di JDID kalau mau dapat yang ini ya, yang limited edition boxnya. Dapat termos warna merah gitu, itu di tanggal 24. Kalau misalkan beli di tempat lain juga banyak sih yang jual di e-commerce lain gitu, cuman nggak dapet yang bikisan limited edition kayak tadi. Nah, ini dia sob. Pertama smartphone-nya ya, masih diplastikin. Ini yang warna magnet black. Kemudian di sini ada SIM ejector, ada SIM card, kartu perdana ya. Cuman isi 25.000 per bulan, kita dapat kuota 72 GB selama setahun. Berarti berapa ya? Cuma dengan ngisi 25.000 sebulan. Lumayan. Kemudian di kompartemen berikutnya kita lihat lagi ya, isinya apa aja. Wow, kita dapat charger sob di sini. Chargernya sayangnya cuman kecil ya, masih 5 volt 2 ampere aja. Kemudian dapat kabel charger di sini. Kabel chargernya micro USB ya. Kamu bisa lihat. Micro USB panjangnya standar. Kemudian dapat 12 plus 1 garansinya 13 bulan. Kita dapat screen guard di sini. Screen guardnya belum dipasang ya sob. Oke. Kemudian kartu garansi dan buku pengunduhan penggunaan di sini. Kemudian ada SIM card ejector. Wah, SIM card ejectornya di luar kayak gini ya sob ya. Tuh, kayak gini kotak bentuknya. Dan kita masih dikasih casing, dan casingnya cakep nih sob. Wih, casingnya Mika. Terus dia di sebelah sini itu ngedop, sebelah sini bening, dan sini ada logo Manchester City sob. Kelihatan nggak? Wih, cakep. Ada logo Manchester City-nya. Ya lumayan ya, di kelas harga 1,3 juta kita masih dapat casing walaupun nggak dapat headset. Ya emang sekarang HP-HP kalau dijual tuh nggak pernah dapat headset lagi ya, kecuali HP-HP yang harganya mahal banget suka dikasih headset. Secara kualitas bodinya ini tuh berasa solid dan kuat sob. Permukaan bodinya juga punya finishing HP-HP zaman now yang pakai gurat-gurat halus kayak sidik jari gitu. Terus juga ditambah efek holografis nyala-nyala kalau mantulin cahaya, jadi kelihatan keren ya. Nah, untuk bagian layarnya ukurannya 6,5 inch SD Plus dengan rasio layar 20:9, yang kualitas visualnya tuh udah sangat bagus ya untuk kelas harga setara. Kalau dilihat dari sudut-sudut yang berbeda juga tetap terasa bagus.
Untuk performa layar juga berasa responsif baik saat pengguna normal maupun saat kita pakai buat main game. Nggak berasa tuh ada yang namanya delay touch selama penggunaan. Dan setelah saya cek ya, layarnya ini tuh cuma bisa ngenalin maksimal 5 sentuhan bersamaan. Dan kalau dicari-cari, speakernya tuh nggak ada di belakang dan juga nggak ada di bawah, tapi speakernya jadi satu sama speaker earpiece. Dimana kualitas speakernya ini tuh udah lumayan jernih dan kencang sob kalau di setel dalam volume maksimal. आज है संडे टाइम 9:30 मैं हूं अर्जुन पाठक ओनली ऑन रेडियो भरोसा माँ नाम रघुवीर माता है और हम सीलिंग को आने वाले हैं मैं हूं अर्जुन पाठक और आप देख रहे हैं भरोसा 24/7 जो भी कहूंगा अगर वो नहीं आए तो सब मरेंगे अब रितप्रीत सौम्या जी आपकी पत्नी है ना मैं उम्मीद करता हूं कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा जी मैं भी उम्मीद करती हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. Kalau untuk performanya juga HP yang harganya cukup hemat ini kalau dipakai buat sehari-hari, buat multitasking harian gitu, ini nggak ada masalah sob, lancar aja. Ya karena HP ini walaupun pakai prosesor low end yaitu Unisoc SC9863A yang dipadukan dengan 2GB RAM dengan 32GB ROM, ya karena HP ini pakai Android 11 Go Edition jadinya makin aman lancar kalau buat multitasking harian. Kalau buat main game juga menghibur sob, ya asalkan jangan game yang berat-berat aja sih. Kayak main game Mobile Legends, walaupun HP ini tuh settingan grafis maksimalnya tuh cuma sanggup di high, terus juga belum ada pilihan mode high frame rate. Kalau mainnya dipaksa pakai settingan grafis maksimal, terus bayangan atau shadow-nya diaktifin, masih enak banget, lancar banget mainnya sob. Kalau buat pakai main game Free Fire juga HP ini udah bisa pakai settingan grafis ultra dan juga FPS tinggi dengan aman lancar. Kalau buat dapat buyah nggak akan susah. Ya yang penting jago aja mainnya. PUBG Mobile. Ya nggak saya saranin sih pakai HP ini. Karena HP ini tuh RAM-nya cuma 2GB. Pastinya nggak kuat, nggak akan muat kalau buat jalanin game yang berat-berat. Nah terus kalau kamu yang penasaran buat gyroscope-nya gimana kalau buat main game, ya yang namanya ini HP harga hemat ya. Biasanya sensornya tuh banyak banget yang disunat, termasuk ini. Gyroscope dan magnetic sensor nggak ada sob, jadinya buat kompas nggak bisa, buat virtual reality juga nggak bisa. Ya kalau buat main game PUBG atau Free Fire, gyroscope-nya juga nggak akan jalan. Untungnya ya, sensor cahaya tetap ada, jadinya kalau mau ngatur-ngatur kecerahan layar tuh udah bisa otomatis, nggak perlu manual. Dan HP ini masih dikasih sensor sidik jari di belakang bodi yang performanya tuh cukup lancar dan cukup cepat baca jari buat buka kunci. Pantes nih dikasih apresiasi, karena HP harga segini biasanya sensor stick jarinya menghilang entah kemana. Sementara kalau untuk GPS navigasi, ini kurang akurat sih sob. Pergeseran antara posisi asli dan posisi yang ditunjuk di layar itu ada lumayan sekitar 5-10 meter. Dan pastinya ya, internal storage-nya yang 32GB ini tuh pasti kurang banget. Dan kamu bisa pakein microSD dan tetap bisa pakai dual SIM. Ya karena HP ini udah punya triple slot buat kartunya, jadi bisa dual SIM sekaligus microSD berbarengan hingga 256GB. Dan kalau lihat-lihat slot kartunya ini udah dikasih seal karet pengaman sob untuk mencegah debu dan cairan masuk, jadinya lebih aman. Ngomong-ngomong HP harga hemat ini juga udah bisa OTG, jadinya kamu bisa gampang banget pindah-pindahin data dari atau ke HP lewat USB OTG kayak gini. Buat kameranya juga udah mencukupi banget untuk aktivitas harian foto maupun meeting online. Kamera depannya udah 8 megapiksel dengan 2 LED flash untuk foto-foto atau video di kondisi gelap. Hasil foto-fotonya juga udah cukup banget sob. Udah cukup bagus dibandingin HP-HP kelas harga setara. Yang penting saat foto-foto, tangan nggak gerak biar nggak burem hasilnya. Nah, kamera belakangnya ini kayak udah triple kamera ya sob, tapi sebenarnya cuma satu kamera aja yang bisa buat foto-foto, dan satunya lagi adalah kamera pendukung. Kamera utamanya 16 megapiksel dengan aperture f1.8, dan satu lagi adalah kamera potret. Terus paling bawah itu cuma logo AI kamera aja biar kalau dilihat sekilas kayak triple kamera. Gaya banget ya. Untuk hasil foto-foto kameranya juga udah cakep sob. Untuk HP kelas harga sejuta lebih dikit. Detailnya dapet dan tone warnanya juga bagus, nggak berlebihan. Udah enak lah dilihat hasil foto-fotonya. Ini dia hasil rekaman video pakai kamera depannya Full HD, dan kamu bisa lihat kalau misalkan hasil rekaman videonya itu
itu masih bergetar ya, karena emang belum ada stabilisasi buat kamera depannya. Dan kalau misalnya kita muter-muter dikit gini, lumayan stabil sih ya dynamic range-nya. Kalau rekam video pakai kamera belakang juga sama sob, kalau buat jalan masih belum stabil, masih berguncang karena emang belum ada stabilisasi. Ya wajar sih, untuk HP-HP kelas harga segini emang biasanya kayak gitu sob. Sekarang kita cobain ya fokusnya kayak gimana. Ya, untuk fokusnya dia mesti di tap kayaknya sob. Tuh di tap baru pindah fokus. Kalau nggak di tap dia nggak pindah fokus secara langsung. Iya betul, pas jarak dekatnya dari ke jarak jauh dia mesti di tap. Dan HP ini juga punya baterai 5000 mAh yang selama saya pakai tuh bikin HP ini bertahan lebih dari sehari, nemenin aktivitas kita seharian. Ngecasnya juga sekali sehari udah cukup banget, pas lagi malam aja kalau mau tidur aja. Soalnya ngecasnya lama banget sob, lebih dari 3 jam untuk bisa penuh 100%. Jadinya makin nambah banyak ya pilihan untuk cari smartphone yang harganya murah meriah tapi berkualitas. Dan Tecno Spark 7 ini udah dikasih garansi 13 bulan sob, lebih banyak daripada HP-HP kelas harga setara lainnya. Jadinya bisa dibilang Tecno itu tuh pede banget sama kualitas produknya. Ya kira-kira segitu aja video Bang Tecno mengenai Tecno Spark 7 ini. Menurut kamu gimana? Komentar sob. Dan Bang Tecno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Lumayan nih, botol minum Spark 7 limited edition, termos.